Ya, jadi kita tuh ngerasa, kita udah ngeh nih 30 hari lagi mau tayang gitu. Itu tuh menjadikan kita tuh menunggu gitu. 3 hari lagi tayang atau besok tayang. Nah, jadi ketika besok kita sudah siap-siap kita mau nonton gitu. Jadi lebih ke pengingat waktu. Oke. Ini adalah contoh merancang konten strategis untuk relaunching buku resep. Biasanya awareness ini real ya, real case yang kita siapkan kemarin pada saat kita mau relaunching buku resep. Ya, pertama kita kasih poster coming soon. Ya, coming soon, buku resep Dapur Indawati yang terbaru gitu. Cuma gitu aja sih tulisannya coming soon. Nah, kenapa coming soon? Untuk orang aware gitu. Wah, kayaknya Dapur Indawati bakal keluarin buku baru lagi nih gitu. Ya, itu butuh kita tanamkan itu dulu di audien kita. Bukan ujuk-ujuk kita langsung jualan. Jadi dia tahu progresnya gitu. Boleh aku tambahin ya untuk yang busana ya, biasanya kita kalau yang levelnya produsen punya banyak banget stokan. Benar ya? Jadi kalau ada stokan yang gak laku, itu kita bisa buat kontennya adalah relaunch. Jadi seolah-olah buku kita itu udah habis, udah laku. Terus kita, nah karena peminatnya banyak banget, jadi aku akan buat lagi, produksi lagi, buat lagi waiting list, oke? Ya, bikin lagi. Jadi seolah-olah itu produk baru. Jadi kita nggak perlu buang-buang dengan kita bukan nurunin harga, promo 50% karena bajunya nggak habis. Buat aja relaunch. Relaunch justru orang lebih trust lagi. Oh, ini produknya laku dan kita bisa karena udah dia bakal buat ulang, ya. Jadi harganya kita nggak usah banting langsung turun harga, ya. Nah, Ya, kalau saya eksklusif jadinya kan? eksklusif. Jadi cuma Mbak, ada habis beberapa gitu, habis. Habis gitu. Mbak, sayang banget Mbak itu udah habis. Ya aku banget itu ses Mbak itu ini banget apa namanya favorit gitu. Ya udah Mbak nanti waiting list aja lagi gitu untuk berikutnya gitu. Ya itu boleh diikutin boleh enggak ya. Contoh aja contoh ya. Giveaway. Kita adakan giveaway ya. Ini pilih salah satu resep di antara 3 yang ingin kamu paling kamu cari, misalnya seperti itu. Ya. Ini adalah konten awareness-nya, konten interest-nya apa gitu kan. Video behind the scene pembuatan buku. Itu kita keluarkan tuh, kita lagi ribet bikin buku gitu. Jadi customer ngikutin tuh. Kita mau launching, oh inilah ini aktivitasnya mereka nih. Lagi buat bukunya. Jadi real, jadi mereka ngikutin tuh prosesnya. Ya. Sampai nanti tuh ada pertanyaan pilih cover. Kayaknya kita lagi bingung banget tuh milih cover yang mana nih yang bagus untuk tadi contohnya. Udah tahu ya, padahal kita cuma butuh mereka komen. Ya, itu untuk engagement. Tapi kalau untuk konten strategis itu flow-nya gitu. Mereka seakan-akan ngikutin perjalanan sehingga tingkat apa namanya ingin memilikinya itu desire itu tinggi gitu. Karena mereka ngikut perjalanannya. Kayak misalnya si film Iron Man gitu. Mereka jauh-jauh hari sudah bikin pertama teaser. Terus udah mau mendekati mereka bikin spoiler. Ya, bocoran kisahnya gitu kan. Sehingga apa? Orang yang tadi nonton teaser tertarik banget tuh. Dan ada bocoran filmnya nih. Nonton sedikit. Dikit banget nih filmnya gitu kan. Ada hasrat untuk tahu lebih banyak. Sehingga ketika dia launching film, kita udah langsung nonton semua. Ya. Berikutnya konten desire, ya. Video. Ini ngasih tahu nih kita udah hampir selesai proses pembuatan buku 90%. Ya, berarti kan sebentar lagi udah mau closing nih, ya. Dan counter misalnya, 5 hari lagi kita open waiting list. Ya. Yang mau daftar waiting list, kita ada voucher untuk daftar waiting list. Mereka buru-buru semuanya daftar waiting list. Ya. Atau rebate influencer, ya, open pre-order. Ini adalah konten-konten yang kita siapkan untuk meningkatkan desire orang untuk membeli buku. Nah, barulah di hari terakhir di call to action, barulah kita gunakan angle promo, misalnya harga coret, bonus untuk 25 orang pendaftar pertama. Ya, walaupun sebenarnya bonusnya bisa dikasih untuk 100 orang, 1000 orang, ada masalah, cuman nulisnya aja
25 orang pertama gitu kan. Jadi orang rebutan. Ya. Informasi jumlah waiting list lebih besar daripada jumlah cetak buku. Nah, ini yang paling sering kita. Oh, mohon maaf teman-teman, ini waiting list kita sudah lebih dari 3.000 orang, sementara kita hanya mencetak sebanyak 3.000 buku. Jadi mohon maaf kalau teman-teman yang telat untuk order, besok kita buka sudah tidak kebagian buku lagi. Ya, yang daftar waiting list ada 6.000, bukunya ada 3.000. Gitu. Jadi kan yang daftar lebih banyak. Jadi orang, wah bisa-bisa aku nggak kebagian gitu kan. Jadi pas besok ketika diumumin launching, mereka udah langsung action untuk beli. Makanya kita pada saat kita launching hari pertama itu 1.500 buku langsung sold. Ya dalam hitungan seminggu itu bisa tembus penjualan. Iya. Ini kan prosesnya lumayan banyak, tim banyak ya. Betul. Kira-kira efektifnya untuk kan kaitannya dengan orang yang melihat. Iya. Iya. Itu efektif nggak bagi pengguna Instagram baru gitu ya? Ibaratnya baru followernya 1.000. Kita secara prosedural itu ini atau kita bisa terlihat? Ini kan tergantung kita ya mau bikin kontennya seperti apa, tapi minimal kita punya 4 tahap. Walaupun 4 tahap ini kita bagi jadi misalnya interestnya 2 konten, bisa boleh. Kita pilih aja yang lebih mana yang kita bisa lakukan. Bahkan 1 juga nggak apa-apa Mas. Tapi prosesnya aja yang dari awareness ke sini kita semuanya ada gitu. Tapi apakah bisa ini cuma satu-satu contoh yang kita ambil nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita juga kesiapan. memang tergantung kesiapan kita ya, kesiapan tim juga. Nah, iklan itu nanti jalannya di sini. Semua iklan tuh jalan di antara awareness, interest, desire, sama call to action itu jalan semua iklannya di sana. Gitu. Jadi kalau kita sudah bikin konten seperti itu, di boost sama iklan, akhirnya apa? Engagementnya tinggi dan orang yang melihat itu adalah orang-orang potensial untuk membeli. Ya, jadi bukan iklan itu bukan iklan sembarang, tapi iklan yang strategis gitu. Ya. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kalau misalnya kita udah ngelakuin semua tahap itu, Iya. tapi ternyata engagementnya dikit dan itu kan ada di action tuh biasa ada normal. Nah ternyata engagementnya sedikit tuh, itu apa yang buat kita? Kita evaluasi. Itu biasanya kita bisa mengidentifikasi kok. Kita juga sering pernah launching produk yang tidak sesignifikan yang kita harapkan. Pas kita cek, ternyata emang produknya nggak diinginkan sama marketnya. Gitu. Jadi emang dari awal tadi proses kita dari pagi tadi itu berhubungan semua sampai sekarang gitu. Jadi nggak bisa kita cari kenapa ya udah ikutin semua fase ini ternyata nggak berhasil. Udah kita cek dulu ke belakang VP-nya gimana, USP-nya gimana gitu. Terus tadi engagement-nya dimainin nggak gitu. Bisa jadi mungkin orang nggak tahu gitu. Tapi dengan Karena kalau kita ngikutin semua, insya Allah sih jalan ya. Tapi kalau ada yang miss, kita mesti cek lagi gitu ke belakang, diurutin lagi dari urutan yang dari awal, dari cara pembuatan konten. Mungkin ada konten yang nggak sesuai sama market kita gitu, bukan kebutuhannya dia gitu. Jadi memang mesti dianalisa lagi. Ya. Karena Kita ternyata bersurvei dalam ya. satu iklan kan banyak banget faktornya, banyak banget gitu. Mungkin ada salah satu aja bisa nggak viral, tapi bisa jadi nggak ada beberapa aja bisa jalan gitu. Jadi kita misalnya posting nih D1, hari itu kita postingkan iklannya untuk 3 hari ke depan. Udah ada hari kedua, kita lihat insight dari postingan di D1 bagus atau enggak. Kalau misalnya dia kurang bagus, kurang mendapatkan engagement yang bagus, kita hentikan iklannya, kita ganti konten bisa.